Hello guys, selamat datang di Dark Star. Saya akan membahas seputar Star Wars Universe. Star Wars adalah sebuah kisah fiksi yang memiliki tema space fantasy, science fiction fantasy, atau space opera yang diciptakan pertama kali oleh George Lucas sebagai founder atau kreator dari franchise tersebut. Star Wars Universe memiliki alur kisah yang luas dan kompleks layaknya Harry Potter, Lord of the Rings, Marvel Comics, DC Comics, Dune, Game of Thrones, Narnia, dan lain-lain. Secara karakteristik, Star Wars bertemakan masa depan dan luar angkasa, dengan diperkenalkannya teknologi yang futuristik dan canggih, seperti senjata pistol dan senapan laser, lalu adanya pedang laser berenergi plasma yang dapat memotong berbagai benda keras yang bernama lightsaber, lalu adanya robot dan cyborg yang dapat membantu aktivitas seseorang, lalu terdapat kendaraan transportasi seperti mobil dan motor yang dapat melayang di udara dengan cepat, lalu terdapat pesawat luar angkasa yang dapat melesat dengan kecepatan cahaya berkali-kali lipat. Lalu terdapat stasiun luar angkasa yang sangat besar yang dapat menampung banyak pesawat luar angkasa. Selain itu terdapat ras alien yang dapat berbaur dengan manusia dengan kecerdasan yang setara dengan manusia juga. Lalu terdapat perjalanan antara planet yang sangat jauh hingga ke ujung galaksi. Bahkan terdapat senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan sebuah planet hingga tata surya. Star Wars secara konsep diciptakan pada awal tahun 70-an, dan dalam penciptaan konsepnya, George Lucas sebagai kreator terinspirasi dari berbagai sumber, seperti kisah-kisah samurai klasik yang menjunjung tinggi sebuah prinsip dan filosofi. Dan ada juga kisah samurai fiksi yang bernama Seven Samurai. Lalu ia juga terinspirasi oleh sebuah kisah fiksi yang bernama Flash Gordon, yaitu sebuah kisah aksi pahlawan heroik di luar angkasa. Dan kisah-kisah mitologi lainnya yang relate dengan Star Wars Universe. Selain itu, secara kostum dan karakteristik, karakter-karakter yang ada di Star Wars Universe terinspirasi dari hal yang ada di dunia nyata juga. Seperti pasukan tentara Jerman era Perang Dunia Kedua yang menginspirasi pasukan Stormtrooper sebagai pasukan penjaga tirani kekuasaan yang jahat. Lalu terdapat pasukan pengawal Kaisar atau Praetorian Guard yang terinspirasi dari pasukan penjaga Kaisar Romawi kuno. Dan pasukan samurai dengan seragam, teknik bela diri, teknik pedang, dan filosofinya telah menginspirasi sebuah ordo kesatria yang bernama Jedi. Selain itu, sistem perpolitikan di Star Wars Universe terinspirasi dari sistem politik yang ada di dunia nyata juga, seperti adanya sistem pemerintahan republik yang demokrasi, adanya pemungutan suara untuk memilih pemimpin dan kansler, lalu adanya politik adu domba antara pemerintahan hingga terjadinya sebuah konflik yang besar, serta adanya sistem pemerintahan atau kekaisaran yang jahat, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, membungkam lawan politik, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Galaksi di Star Wars Universe berbeda dengan galaksi kita, karena pada Star Wars Universe tidak mencangkup planet bumi dan seluruh isi tata surya kita seperti planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Sedangkan di universe atau franchise lainnya seperti Star Trek, Marvel Comics, dan DC Comics, walaupun terdapat makhluk cerdas dari planet lain layaknya manusia, seperti bangsa Vulkan pada Star Trek, bangsa Dewa Asgardian pada Marvel Comics, dan bangsa Kryptonian pada DC Comics, tetapi masih mencangkup planet bumi sebagai salah satu planet yang eksis dan menjadi lokasi utama kisah para karakter tersebut. Tetapi pada Star Wars Universe, walaupun terdapat spesies manusia, tidak mencangkup planet bumi sama sekali di galaksinya. Film pertama Star Wars dirilis tahun 1977 yang berjudul Star Wars Episode 4 A New Hope sebagai opening dari trilogi originalnya. Film selanjutnya yaitu Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back yang dirilis tahun 1980. Dan film terakhir sebagai penutup trilogi originalnya yaitu Star Wars Episode 6 Return of the Jedi yang dirilis tahun 1983. Setelah melewati hiatus yang cukup panjang, pada tahun 1999, George Lucas memperkenalkan trilogi prequel dengan film pertamanya atau film openingnya yaitu Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Selanjutnya di tahun 2002 dirilis Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Lalu pada tahun 2005 dirilis Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith sebagai penutup dari trilogi prequel tersebut. Setelah perilisan trilogi prequel tamat, George Lucas tidak merencanakan merilis lanjutan trilogi sebagai sequel dalam waktu dekat. Tetapi Lucasfilm sebagai studio yang dimiliki oleh George Lucas merilis serial animasi yang menjembatani timeline Star Wars Episode 2 dan Episode 3. Yaitu Star Wars The Clone Wars yang dirilis tahun 2003 dengan konsep animasi 2 dimensi dan di tahun 2008 dengan konsep animasi 3 dimensinya. Dari seluruh perilisan filmnya, Star Wars memiliki keunikan yaitu secara urutan perilisannya tidak mengikuti alur yang hierarkis atau berurut dari awal hingga akhir, tetapi cenderung memiliki alur yang melompat berdasarkan perilisan triloginya. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2012, Walt Disney secara resmi membeli franchise Star Wars dan Lucasfilm dari George Lucas meliputi kekayaan intelektual, karakter, cerita, konsep project, video game, lisensi action figure, serta merchandise.
Dengan demikian, Walt Disney memiliki hak untuk mengambil alih ide-ide Star Wars tanpa intervensi dari sang kreator atau George Lucas. Hal tersebut cukup mengejutkan fans Star Wars yang menimbulkan pro dan kontra. Ada pihak yang pro, dikarenakan dengan diakuisisinya Star Wars oleh Walt Disney, maka akan ada rilis lanjutan sequel trilogi. Serta ada pihak yang kontra, karena mereka khawatir Walt Disney akan merusak elemen penting pada Star Wars Universe yang sudah dibangun sejak lama oleh George Lucas. Pada tahun 2015, Walt Disney secara resmi merilis sequel trilogi terbarunya, yaitu Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Lalu pada tahun 2017 dirilis lanjutan sequel tersebut, yaitu Star Wars Episode 8 The Last Jedi. Lalu pada tahun 2019 dirilis Star Wars Episode 9 Rise of Skywalker sebagai penutup dari sequel tersebut. Selain itu, Walt Disney membuat banyak proyek dari franchise Star Wars, seperti Star Wars Rogue One dan Han Solo Stories sebagai movie spin-off. Lalu ada The Mandalorian, Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, The Acolyte, Ahsoka, dan Skeleton Crew sebagai seri spin-off. Lalu Walt Disney pun merilis serial animasi yang bernama Star Wars Rebel sebagai serial animasi yang menghubungkan timeline Star Wars Episode 3 dan Episode 4. Dan ada serial animasi lainnya seperti Star Wars Tales of Jedi, Tales of Underworld, The Bad Batch, dan lain-lain. Tetapi sayangnya bermula dari perilisan Star Wars Episode 8 dan Star Wars Episode 9, hal tersebut menciptakan sentimen negatif dari fans Star Wars kepada Walt Disney, karena kedua film tersebut dirasa sudah merusak elemen Star Wars secara karakteristik dan autentik. Secara main story atau plot utama, kisah dari Star Wars Universe disebabkan oleh konflik dari dua ordo kesatria, yaitu Ordo Jedi dan Sith. Ordo Jedi yaitu ordo yang menjunjung tinggi jalan kebaikan, keharmonisan, dan light side, sedangkan Ordo Sith menjunjung tinggi jalan kegelapan, kekuasaan, dan dark side. Konflik dari kedua ordo kesatria tersebut mempengaruhi dinamika pergolakan yang terjadi di Star Wars Universe hingga skala galaksi. Secara karakteristik, seorang Jedi dan Sith memiliki kapabilitas atau kemampuan memanfaatkan entitas Force. Entitas Force yaitu energi supranatural yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang berbakat dan terlatih sehingga mereka memiliki kemampuan yang melampaui manusia atau alien cerdas pada umumnya. Seperti melakukan telekinesis atau menggerakkan suatu benda tanpa perlu menyentuhnya, melakukan telepati atau membaca pikiran seseorang dengan mengakses isi pikirannya, menghipnotis seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, lalu melakukan meditasi untuk memperoleh solusi yang efektif pada sebuah permasalahan, lalu melakukan prediksi masa depan dengan melihat probabilitas yang akan terjadi di masa mendatang, lalu melihat masa lalu pada suatu benda atau tempat yang memiliki energi historis yang kuat, dan lain-lain. Selain itu, entitas Force dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk hal-hal yang bersifat combat, martial art, atau bela diri secara defensif maupun ofensif, seperti melakukan seni bela diri, seni menggunakan pedang atau lightsaber, lalu melakukan pertahanan dengan Force Shield, mendorong lawan dengan Force Push, menarik lawan dengan Force Pull, melakukan lompatan tinggi melalui Force Jump, menghancurkan lawan tanpa perlu menyentuhnya menggunakan Force Crush, mencekik lawan melalui Force Choke, menghempaskan energi listrik untuk menghancurkan lawan melalui Force Lightning, lalu menghentikan pergerakan musuh melalui Force Statis, dan lain-lain. Tetapi pada aspek tersebut, yang membedakan antara seorang Jedi dan Sith adalah seorang Jedi menggunakan entitas Force untuk hal yang bersifat defensif, sedangkan seorang Sith menggunakannya secara ofensif bahkan destruktif. Secara kultur atau budaya hiburan perfilman Hollywood, Star Wars Universe sangat berpengaruh besar. Bahkan Star Wars cukup sering dimention oleh karakter pada franchise film yang berbeda. Seperti pada beberapa scenes di film Armageddon, film-film Marvel seperti Spider-Man Homecoming, Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, lalu film Austin Power, film animasi Toy Story, E.T., Ted, Back to the Future, lalu serial animasi Family Guy, The Simpsons, Rick and Morty, dan film-film serta serial animasi lainnya. Walaupun sudah dirilis sejak tahun 70-an, kelanjutan proyek franchise Star Wars masih akan berlanjut hingga pada masa mendatang. Bahkan Walt Disney sebagai franchise yang dulunya menyajikan film animasi yang bertemakan kisah dongeng yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, rela membeli franchise Star Wars dengan harga yang sangat besar, karena mereka tahu begitu besarnya penggemar Star Wars hingga lintas generasi. Selain itu, Walt Disney sebagai pemilik dari franchise Star Wars menciptakan taman bermain raksasa yang bertemakan Star Wars di Amerika Serikat, karena saking besarnya dan luasnya penggemar franchise Star Wars yang akan datang ke taman bermain tersebut. Mungkin di Indonesia Star Wars Universe ini tidak sefenomenal Marvel Comics dan DC Comics, tetapi masih cukup dikenali banyak masyarakat dan pecinta sineas. Terima kasih sudah menikmati, menyimak, dan menonton video ini. Ikuti terus channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. May the Force be with you always.